The middle one is always the best. Yang tengah selalu yang terbaik. Entah itu dari ukuran besar sampai kecil, yang tengah yang terbaik. Dari kiri yang kanan, yang tengah yang terbaik. Masa sih faktanya seperti itu? Kira-kira bagaimana penjelasannya? Mitos atau fakta? Kita lihat di kosakata yang berikut ini. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kosa Fakta bersama dengan saya Adi Wijaya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas the middle one is always the best. Ini apakah suatu fakta ataukah fenomena yang tepat dan bagaimana penjelasannya? Saya akan jelaskan. Jadi gini, imagine kalian lagi ke mall ya, cewek ataupun cowok, ketika kalian ke toilet di mall, contohnya untuk yang cowok nih, di sana kan banyak urinari. Ada 1, 2, 3, 4, kiri sampai kanan. Kira-kira mana yang kalian pilih? Buat yang cewek, bayangkan juga ya, ada pintu toilet ketika kalian di mall, 1, 2, 3, 4, kiri sampai kanan. Nah, yang mana nih yang kalian pilih? Saya kasih waktu 3 detik. Oke, sudah memutuskan? Survei membuktikan toilet yang paling sering digunakan adalah yang 2 di tengah. Jadi nomor 2 dan nomor 3. Baik itu kalian yang cowok maupun yang cewek, yang tengah 2 itu selalu yang paling sering dipakai ternyata. Oke, sekarang fenomena yang kedua. Penelitian di bisnis retail ternyata membuktikan bahwa sebuah produsen produk shampoo memindahkan produknya dengan merek yang sama dari rak paling atas ke rak yang di tengah. Ternyata survei membuktikan penjualannya meningkat 8%. Ini produknya sama persis ya, supermarketnya juga sama. Oke, banyak yang bilang mungkin eye levelnya ada di tengah rak itu. Ternyata bukan juga, karena banyak orang tingginya sebetulnya 170 sentian yang which is tinggi normal itu melihatnya juga di atas rak atau di rak yang paling atas, tapi ternyata di rak tengah penjualannya bisa meningkat. Nah, sekarang fenomena yang ketiga. Dalam perlombaan kontes, ternyata survei membuktikan orang-orang yang duduk di kursi sekitar tengah punya chance atau kesempatan untuk melaju ke babak final 2 kali lipat lebih besar daripada orang yang duduk di ujung paling kiri dan ujung paling kanan. Anggap saja ini perlombaan kuis, kontes, ataupun lomba-lomba yang lain. Kok bisa ya seperti ini? Apakah ada sesuatu yang membuat mereka yang di tengah atau barang yang di tengah-tengah itu menjadi lebih favorit atau pilihan banyak orang? Ternyata penjelasannya ada di sini. Kata kuncinya adalah center stage effect. Ya, center stage effect itu penjelasan sederhananya seperti ini. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberi pertanyaan kepada Anda semuanya. Ada 2 kalimat saya yang akan saya bacakan, kira-kira buat Anda pilih ya yang mana yang lebih tepat. Kalimat yang pertama berbunyi seperti ini. We like something first, so we look at it more. Kita menyukai sesuatu terlebih dahulu, lalu kita melihatnya lebih lama. Ya, kita menyukai sesuatu lebih dahulu sehingga membuat kita menatapinya lebih lama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, begini. We look at something first, then we like it more. Jadi kita melihat sesuatu terlebih dulu sehingga kita menyukainya lebih lagi. Saya kasih waktu 3 detik. A atau B? Oke, banyak pasti dari kita mungkin yang jawab A ya. We like something first, so we look at it more. Itu memang sangat make sense. Kita menyukai sesuatu dulu, lalu kita menatapi sesuatu tersebut lebih lama. Tetapi itu ternyata salah. Center stage effect berkata sebaliknya. We look at something first, then we like it more. Jadi ternyata kita itu melihat sesuatu terlebih dahulu membuat kita menyukainya lebih lagi. Contoh sederhananya seperti ini. Banyak cowok-cowok, pria-pria di dunia ini yang punya tim sepak bola favorit di dunia. Sebutkan saja nama-nama besar di dunia sepak bola, misalnya Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, dan lain-lain. Seperti contohnya saya sendiri, saya adalah penggemar klub sepak bola Arsenal di Inggris dan sejak kecil saya menyukainya. Kenapa? Ternyata kalau saya ingat pertama kali saya menyukai Arsenal ketika saya umur 7 tahun. Saya melihat seorang striker legendaris dari klub sepak bola tersebut sedang mencetak hat-trick. Gol yang pertama kali saya lihat di televisi tabung waktu itu
belum ada YouTube tentunya. Jadi saya membuat saya dibuat terkesan oleh kejadian itu, sehingga menurut saya Arsenal adalah klub yang paling memorable dalam diri saya. Sampai sekarang pun saya menyukai Arsenal. Nah, banyak sekali teman-teman saya pun juga punya pengalaman yang sama. Contoh yang lain mungkin bukan nonton di televisi, tapi katakanlah dia diberikan oleh keluarganya hadiah baju seragam sepak bola. Akhirnya klub sepak bola tersebut menjadi klub sepak bola favoritnya sampai dia dewasa sekarang. Jadi banyak hal sebetulnya yang membuat center stage effect ini sangat make sense. We look at something first, so we like it more. Oke. Sekarang ada contoh atau studi case ya, realita tentunya yang terjadi di Amerika Serikat. Ada seorang produsen soda, sebuah perusahaan produsen soda minuman di Amerika Serikat yang punya satu jenis minuman dan dua tipe ukurannya. Satu itu adalah ukuran yang medium, lalu ada satu ukuran yang premium. Jadi cuma ada dua ukuran saja. Nah, ternyata ketika mereka hanya punya dua jenis produk ini, yang paling laku adalah yang jenis yang premium. 80% orang membeli size yang lebih besar ini daripada yang adiknya. Nah, season berganti, dia mencoba untuk memberikan satu size baru, yaitu size yang kecil. Jadi tadi ada kecil, tambah medium, dan premium masih ada juga. Ingat ya, tadi premium yang favorit. Sekarang setelah diubah, ternyata yang favorit adalah yang medium. Padahal tadi medium gak laku nih. Tapi karena sekarang dia di tengah, dia jadi laku. Setelah season berganti, mencobalah dia merombak lagi. Yang medium tadi tetap ada, yang kecil tadi dihapus ya. Lalu ada yang premium tetap ada, dan ada yang sekarang yang super premium yang paling besar. Jadi ada 3 size. Nah, ternyata yang tadi paling laku yang medium, 80% orang membeli itu, sekarang sebaliknya. 80% orang beralih membeli yang premium karena dia ada yang di tengah. Yang medium menjadi paling kecil, jadi nggak laku. Sama yang super premium juga kurang laku. Oke, itu contoh produsen soda di Amerika Serikat. Nah, bagaimana di Indonesia? Apakah ada contoh realnya? Apakah applicable? Ternyata ada juga. Saya kasih contoh ya. Di tahun 2004, Toyota Indonesia punya 3 mobil MPV, yaitu low class, middle class, dan high class. Yang low class adalah Avanza, yang middle class adalah Kijang Innova, yang high class adalah Alphard. Nah, yang paling laku tentu saja kalian tahu waktu itu ya, 2004 yang paling laku itu adalah Kijang atau Innova. Nah, itu paling laku dan jauh lebih laku dari Avanza ya waktu itu penjualannya. Alphard tentunya yang kurang laku ya, karena dia di segmen high class. Nah, season berganti setelah tepatnya 18 tahun di tahun 2022, Toyota sekarang di Indonesia punya 4 kelas MPV, segmen low class, middle low, middle up, dan high class. Ada low class itu Calya, middle low ada Avanza, middle up ada Innova, dan high class ada Alphard. Saya memberikan pengecualian untuk 2 jenis mobil MPV yang lain, yaitu Voxy dan Sienta, karena memang jarang digunakan di Indonesia. Hampir presentasinya sangat-sangat kecil dibandingkan yang lain ya. Jadi kita fokus di 4 segmen ini saja. Oke, bisa kita tebak yang paling juara, yang paling favorit itu 2 yang di tengah, Innova dan Avanza. Bahkan hampir sama kurang lebih penjualannya, karena mereka adalah lagi-lagi yang di tengah-tengah. Oke, contoh yang lebih global lagi kira-kira ada nggak sih? Nah, saya ingin kalian coba berpikir sejenak. Pernah mikir nggak sih kalian kalau ke kafe yang terkenal ini yang ada di seluruh dunia, yaitu Starbucks, pernah nggak mikir kenapa ukuran yang paling kecil itu diberi nama tall? Padahal tall adalah arti kata dari tinggi, tapi dia adalah size yang paling kecil di Starbucks. Kenapa? Saya juga pernah berpikir demikian tentunya. Nah, ternyata sejarahnya seperti ini. Starbucks dulu itu ternyata ada 3 size ya, short, tall, dan grande. Make sense kan? Short itu yang paling kecil, short, pendek, tall yang tengah-tengah, dan grande itu yang besar, grande. Grande artinya juga megah gitu ya. Nah, jadi yang paling laku ketika itu adalah yang tall. Favoritnya Starbucks. Anda bisa riset sendiri, ini membuktikan studi case-nya bahwa tall itu dulu yang paling laku karena dia ada di tengah-tengah sekali lagi. Nah, Starbucks sekarang bergeser, short dihilangkan, tidak ada lagi ukuran short di mana-mana. Sekarang yang paling kecil adalah tall, dan tengah adalah grande mediumnya, dan yang paling besar adalah venti namanya. Sekali lagi bisa Anda tebak, sudah jelas yang paling laku adalah grande. Bahkan saya yakin kebanyakan dari Anda yang menonton pasti kalau mau beli Starbucks kebanyakan size yang grande. Kebanyakan saya bilang ya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa segala sesuatu yang di tengah-tengah itu kebanyakan yang paling laku.
Kenapa ya kok bisa begitu? Nah, ada satu kata kunci lagi yang bisa menjelaskan hal ini, yaitu bernama compromise effect. Compromise effect ini adalah psikologi manusia, di mana kita berpikir untuk menghindari sesuatu yang terlalu ekstrim. Baik itu yang terlalu ekstrim di bawah, kok kesannya saya rugi kalau beli yang di paling bawah, karena nanti saya cuma tinggal nambah uang sedikit, saya sudah bisa dapat yang lebih bagusan. Itu kita avoid di ekstrim yang paling bawah. Ada lagi avoid di ekstrim yang paling atas. Kita menghindari ekstrim yang kalau kita membeli terlalu besar, sesuatu yang terlalu bagus, yang terlalu tinggi, itu kita merasa boros, sehingga kita merasa kita harus menghindari resiko keborosan tadi itu. Jadi akhirnya kembali lagi kita cari yang safe playground, yaitu yang ada di tengah-tengah saja. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai fenomena the middle one is always the best. Oke, sekarang kira-kira unseen wisdom apa yang bisa kita pelajari? Seperti ini. Ketika kita membuat suatu produk, ya pastikan kita tahu apa yang dimau oleh konsumen. Kadang konsumen itu tidak terlalu berpikir apa yang mereka mau. Kadang mereka hanya mencari amannya saja. Jadi ketika kita membuat suatu produk dengan beberapa jenis kategori, kita harus tahu bahwa yang tengah-tengah itu kebanyakan yang diincar konsumen, bahkan secara psikologis tanpa mereka sadari, mereka itu sudah ngincar yang ada di tengah-tengah itu dan dipandang oleh mata mereka lebih lama karena center stage effect dan juga compromise effect yang tadi udah saya jelaskan. Sehingga bagi kita para pelaku bisnis ataupun profesional yang kita membuat suatu produk atau jasa, kita harus ingat paket-paket yang kita bikin, yang kita susun, barang-barang yang kita susun, yang ada di tengah-tengah itu harus menjadi perhatian utama kita, lebih daripada yang di bawah dan di atas. Bukan berarti kita mengabaikan yang ada di bawah dan di atas, tapi kita harus tahu bahwa secara psikologis setiap human being atau manusia akan cenderung ketarik oleh magnet yang bernama center stage effect dan compromise effect tadi, untuk mereka langsung menatap lebih lama yang ada di tengah-tengah. Demikian video Kosa Fakta kali ini. Saya harap ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Adi Wijaya. See you in the next video. Terima kasih. Keep learning.